kita hari ini adalah setara di hadapan Tuhan. Di dalam surahnya ke jemaat Korintus, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana hubungan kesetaraan antara lelaki dengan perempuan agar mereka saling melengkapi, saling mengasihi, dan tidak mengartikan fungsi dan keberadaannya masing-masing yang mengandalkan dan menjadi egonya masing-masing. Dengan gamblang Paulus menjelaskan bahwa laki-laki tercipta bukan karena perempuan, akan tetapi perempuan tercipta karena adanya laki-laki. Dalam penciptaannya, Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup sendiri. Maka Tuhan menciptakan manusia perempuan itu dengan mengambil salah satu dari tulang rusuk daripada Adam itu sendiri. Dalam kesetaraan ini, baik laki-laki dan perempuan salinglah harus melengkapi dan harus saling menyayangi sebagaimana Kristus memperlakukan kasih sayangnya buat kita manusia. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-12. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan di dalam perkataannya, Rasul Paulus yaitu Rasul Petrus yaitu 1 Petrus 3 ayat 1 dan 7 dikatakan dengan jelas sebagai berikut. Demikianlah, hai kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, maka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari hasil karunia, yaitu kehidupan, supaya duamu jangan terhalang. Dalam hal ini terlihat jelas bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya yang telah menjadi suami istri, diminta betul-betul bertanggung jawab terhadap sesama dan lebih-lebih kepada Tuhan Allah Bapa, karena suami istri adalah pilar keluarga dan mereka menjadi tubuh dalam keluarga itu sendiri. Sedangkan kepala rumah tangga itu adalah Yesus Kristus. Jika kita runtun melihat kepada kejadian dan penciptaan manusia itu sendiri, iblis berhasil menyeret keduanya ke dalam dosa yang terlebih dahulu memperdaya Hawa dan atau Eva, yang mengakibatkan mereka terusir dari Taman Eden. Akhirnya iblis dengan segala kelicikannya menguasai sendi-sendi kehidupan manusia, dan manusia itu sendiri makin terjerat dan sulit melepaskan dirinya sendiri. Manusia itu bagaikan orang hutan yang terperangkap dalam lubang umpan yang penuh dengan umpan kacang, di mana orang hutan tidak mampu menarik tangannya dari lubang jerat karena tangannya telah penuh dengan kacang, yaitu makanan yang paling disukai dan paling nikmat bagi orang hutan itu sendiri. Jika saja si orang hutan itu mau melepas kacang dan menarik tangannya dari lubang kecil yang merupakan jerat itu, maka dia akan terbebas. Tetapi mengingat nikmatnya kacang itu, dia tidak mau melepas tangannya. Demikianlah jerat iblis dan dunia ini mempengaruhi manusia itu tidak mampu melepas kenikmatan dunia, padahal sebenarnya itu menyesatkan. Tetapi
Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, Ibrani 3 ayatnya yang ke-6. Jaminan itu kita dapatkan setelah Yesus, anak Allah yang hidup, datang ke dunia untuk menanggung dosa manusia itu. Tuhan kita itu menjadi dosa yang tidak mengenal dosa, hanya untuk menebus manusia ciptanya yang dikasihinya itu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9, 10 dan yang ke-11. Demikianlah firman dan renungan buat kita hari ini, minggu ini. Amin. Mari kita berdoa.